Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi halakal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, menciptakan manusia selain berbadan fisik juga dilengkapi dengan potensi spiritual, potensi rohani yang merupakan esensi dari kemanusiaan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi di mana seluruh umat Islam sudah bersyahadat bukan hanya dalam ucapan tetapi berkomitmen akan membuktikan syahadatnya di dalam hidup dan kehidupan ini, menjadikan Rasulullah sebagai contoh suri teladan baik di dalam melakukan peran kehambaan Abdillah maupun di dalam melakoni peran kekhalifahan dalam berbagai profesi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada seri ketiga atau sesi ketiga kajian Ramadan Ulul Albab. Alhamdulillah pada seri atau sesi yang kedua kita sudah bahas lebih mendalam bagaimana memahami diri secara mendalam dari sisi fisik atau dari sisi dimensi fisik, bahwa ada satu hal yang menarik, bahwa jasad kita ini, jasad seluruh manusia itu terbentuk dari satu sel yang dalam bahasa pengetahuan dan berkembang membentuk jaringan, membentuk organ dan membentuk tubuh manusia, di mana salah satu referensi bahwa setiap badan manusia itu mengandung 1 triliun sel setiap kilogram badan manusia. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, di dalam sel ini banyak rahasia-rahasia sebenarnya yang terungkap. Kalau kita masuk lebih dalam, bahwa organel sel yang membentuk diri kita ada namanya mitokondria, di mana di dalamnya diproses pembentukan energi atau badan energi dalam bahasa sains. Dan itulah mungkin yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga atau sesi ketiga ini, bagaimana lebih mengenal diri sebagai makhluk spiritual atau makhluk yang memiliki badan energi atau bioplasma di dalam bahasa pengetahuan. Ketika kita berbicara mengenai badan energi atau badan spiritual atau badan non fisik, ada sebagian yang membagi bahwa itu pasti kita berbicara yang terkait dengan jiwa manusia, yang terkait dengan ruh yang menyusun diri manusia. Ya, meskipun pembahasan mengenai ruh itu sangat terbatas, karena itu sudah digambarkan dari Allah bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Manusia hanya akan memahami ruh itu dengan posisi atau dengan porsi yang sangat sedikit. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, kalau kita kembali kepada sel tadi, bahwa di dalam isi sel itu sebenarnya ada yang disebut dengan inti sel, di mana di dalam inti sel ini ada kromosom. Kromosom di dalamnya ada untaian genetika, untaian informasi yang akan memberikan gambaran atau yang memberikan gambaran pada kualitas
sel atau kualitas diri manusia secara keseluruhan. Jiwa, ada yang mengartikan jiwa berarti sukma, jiwa berarti spirit, jiwa berarti mental, jiwa juga bisa berarti gambaran dari kualitas diri manusia. Di dalam bahasa Al-Quran bahwa jiwa ini bisa keluar masuk, di mana salah satu ayat di dalam Al-Quran bahwa pada saat tidur jiwa manusia itu digenggam oleh Allah, dan pada saat wafatnya manusia jiwa itu digenggam oleh Allah. Jiwa akan menggambarkan sifat dan perilaku manusia. Pada hakikatnya kualitas perilaku, kualitas pikiran itu sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas jiwa, bagaimana kualitas diri, kualitas jiwa manusia. Di dalam Al-Quran ada 3 tingkatan jiwa yang disampaikan di dalam ayat. Yang pertama adalah jiwa amarah. Ini sebagian berpandangan jiwa amarah ini umumnya dimiliki oleh orang yang sekedar beriman. Kemudian tingkatan jiwa yang kedua adalah jiwa al-lawwamah. Inilah jiwa yang dimiliki oleh orang yang sudah cenderung pada ketakwaan, sudah berusaha selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, dan akan tergambar pada sikap dan perilakunya selalu akan berbuat kebaikan, selalu didorong untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah jiwa yang paling tinggi tingkatannya adalah jiwa yang al-mutmainnah, yang kita semua impikan untuk mendapatkan bagaimana memproses diri kita untuk menuju pada tingkatan jiwa yang tertinggi ini, jiwa yang mutmainnah, yang akan nanti mendapat pengakuan sebagai hamba oleh Allah dan akan dipanggil masuk ke dalam surganya, seperti ayat yang selalu saya bacakan di sesi-sesi sebelumnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semuanya kita bercita-cita bagaimana mendapatkan kualitas jiwa yang tertinggi ini untuk menghadap kepadanya. Pada hakikatnya seluruh aktivitas kita, apakah itu aktivitas ibadah ritual, itu sebenarnya adalah proses pensucian jiwa. Karena kita ini, semua manusia itu sebenarnya berasal dari fitrah kesucian. Kita lahir di permukaan bumi ini dengan membawa kefitraan, fitrah kesucian. Lahir di permukaan bumi ini mencari jalan untuk bagaimana mencari atau menemukan kembali fitrah kesucian kita untuk kembali kepadanya. Jiwa berkaitan atau akan mempengaruhi kualitas badan fisik. Orang yang sakit jiwanya itu akan berpengaruh terhadap fisiknya. Bahkan terkadang efek atau pengaruh dari kejiwaan itu lebih kuat pengaruhnya terhadap kesehatan fisik daripada luka secara fisik. Jiwa bisa terkait dengan perasaan, bisa terkait dengan pikiran tadi. Ketika pikiran kita tidak sehat, itu akan mempengaruhi badan fisik kita. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, kualitas jiwa itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita mendekat kepada potensi kualitas jiwa yang tertinggi atau bagaimana mendekat kepada sifat-sifat ar-ruh. Makin banyak sifat-sifat mulia Tuhan yang berasal dari ar-ruh tadi yang dipraktekkan di dalam kehidupan ini, makin sucilah atau mendekatilah kualitas jiwa yang sebenarnya. Sekali lagi bahwa melaksanakan ibadah-ibadah ritual adalah proses untuk bagaimana menuju pada pensucian Al-Quran, bahwa Rasul hadir itu selain untuk mengajarkan kitab suci Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat suci Quran, juga hadir di permukaan bumi ini, hadir di depan umat untuk mensucikan jiwa umatnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, kualitas jiwa yang lawwamah itu menggambarkan kualitas keberagamaan
takwa yang selalu diharapkan akan ditingkatkan terus, dan ini juga di bulan puasa Ramadan ini, itu adalah proses untuk menuju pada ketakwaan atau menuju pada proses pensucian jiwa, menuju pada jiwa yang lawama sebagai tangga nanti untuk menuju pada jiwa yang paling tinggi, yaitu jiwa yang mutmainnah, yang selalu disampaikan di dalam Al-Quran, jangan kita meninggalkan bumi ini sebelum mencapai predikat al-muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu sekadar beriman, tetapi selalulah meningkatkan keimananmu, meningkatkan ketakwaanmu untuk mencapai predikat sebenar-sebenarnya takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dimensi bumi ini sebelum mencapai predikat al-muslimun. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian yang lain yang terkait dengan jiwa ini, bagaimana selalu meningkatkan, tentunya harus bagaimana selalu belajar mengkaji ayat-ayat Allah untuk meningkatkan pemahaman kita, bagaimana bahwa proses peningkatan jiwa tidak terlepas dari bagaimana menata pikiran kita, meningkatkan kualitas pikiran kita, mengaktualkan sifat-sifat mulia di dalam kehidupan kita, di dalam melaksanakan peran kekhalifaan, hadirkan sifat-sifat mulia dalam seluruh aktivitas. Itulah proses untuk peningkatan jiwa. Insya Allah ketika ini kita lakukan, insya Allah dengan sendirinya akan kita menuju pada kembali ke fitrah kesucian kita, dan akan mendekat kepada pemilik kesucian, dan merupakan jalan menuju pada keselamatan fi dunia wal akhirah. Saya kira itu yang menjadi pembahasan kita pada sesi yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai prinsip sunnatullah yang kedua, yaitu saling berhubungan dan saling ketergantungan, saling membutuhkan. Kemudian yang kedua,